Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Iti nanca damang rupang purisanang wijadanang biku nanca danang silang raja nanca danang balang. Ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia, saya mengucapkan selamat berjumpa lagi dalam siraman cahaya rohani di Batik TV. Ya. Kali ini saya ingin menyampaikan menjadi pria dan wanita idaman menurut Buddhis. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, tadi saya sudah mengambil satu petikan ayat ya yang dari Lokaniti ya, Lokaniti 95. Artinya begini, ibu, bapak, saudara sekalian, kekayaannya para wanita adalah kecantikan fisik, kekayaannya para pria adalah pengetahuan, kekayaannya para biku adalah kemoralan, dan kekayaannya para raja adalah kekuatan. Ketertarikan terhadap lawan jenis ini umumnya itu dikatakan jatuh cinta. Ya. Ada dalam kehidupan banyak orang yang jatuh cinta karena memiliki ketertarikan terhadap rupa. Ada juga jatuh cinta yang karena pandangan pertama, atau juga ada juga yang jatuh cinta karena di medsos, ya, di Facebook, di Instagram, dan lain-lain. Dia mulai tertarik kepada lawan jenisnya. Di dalam Lokaniti Sutta itu, ya, Sang Buddha menyampaikan bagaimana kita menjadi pria dan wanita yang idaman, ya, menurut Dhamma. Bapak Ibu, menjadi pria idaman, ya, tentunya idaman wanita. Begitu juga menjadi wanita idamannya para pria. Ada 5 hal ya yang merupakan kriteria menjadi pria idaman. Yang pertama adalah ganteng, ya, ganteng atau bagus. Nah, ini disyaratkan bahwa sebagai seorang pria, seorang laki-laki itu tidak cacat secara fisik, ya. Meskipun ada juga dalam kehidupan ini orang tidak memandang gantengnya, orang tidak memandang kesempurnaan fisiknya, meskipun dia cacat tetapi punya kelebihan. Kelebihannya tentunya nanti di hal lain, ya, di hal lain yang merupakan daya tarik tersendiri. Tetapi secara umum bahwa wanita akan mengidamkan setiap pria yang gagah, setiap pria yang ganteng, ya. Nah,
hidungnya ada, matanya bagus, ya, begitu. Ya, jadi atau bentuk fisiknya yang ya dia tinggi, ya, kulitnya putih dan sebagainya. Ya. Nah, memang dalam hal menilai ganteng atau tidak ganteng itu relatif buat para wanita. Ya, ada wanita yang suka kepada pria yang gemuk, ada wanita yang suka kepada pria yang kurus, ada wanita yang suka kepada pria yang tinggi dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika kita dilahirkan dalam keadaan yang utuh, yang tidak cacat, merupakan satu modal, ya, salah satu modal bagi seorang laki-laki yang menjadi idaman wanita. Yang kedua, ya, ini dikatakan oleh Sang Buddha dalam Purisa Sutta, ya. Yang kedua itu adalah mereka kaya. Nah, ya, kekayaannya kekayaan batin dan kekayaan materi. Ya. Jadi kalau pria tidak kaya nanti tidak menjadi idaman wanita. Nah, begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, saya akan teruskan nanti sesudah yang ini. Ibu, Bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, di dalam Purisa Sutta disampaikan bahwa seorang laki-laki yang menjadi idaman seorang wanita haruslah kaya. Di sini kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan yang dalam artian dia berlimpah ruah harta bendanya. Tetapi paling tidak bahwa ketika seorang pria telah memiliki satu pekerjaan, ya, pekerjaan yang bisa menghasilkan materi, nah disitulah, ya, disebut bahwa dia telah memiliki kekayaan, ya, karena kebutuhan daripada seseorang itu berbeda-beda, maka sudut pandang kekayaan tentunya berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita sudah bisa, ya, memenuhi kebutuhan hidup itu sudah cukup, atau kita sudah bisa membeli motor, kita dianggap sudah lebih kaya. Apalagi kalau kita sudah bisa membeli mobil, bisa membeli yang lebih, dan yang lebih. Nah, jadi semakin meningkat. Ya, peningkatan itu diperoleh karena tentunya seseorang
pria yang memiliki pekerjaan. Nah, pekerjaan di sini adalah pekerjaan yang sesuai dengan hukum negara dan juga hukum dhamma. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang tidak melanggar dhamma. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak melanggar sila. Ya. Nah, oleh karena ada pekerjaan-pekerjaan yang melanggar dhamma dan melanggar sila, ya. Pekerjaan menjadi pembunuh bayaran, ya. Pekerjaan menjadi pengepul judi, ya. Pekerjaan ya yang menjual narkoba atau miras. Nah, itu tentunya adalah pekerjaan-pekerjaan yang berisiko, pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan dhamma. Meskipun menghasilkan, akibatnya ini akan lebih tinggi daripada apa yang telah dihasilkan. Nah, oleh karena itu, ketika seorang pria sudah memiliki pekerjaan yang tetap, yang sudah menghasilkan materi buat mencukupi kehidupannya, maka pria ini akan menjadi idaman bagi wanita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, seorang pria haruslah bermoral. Nah, dalam kehidupan bermoral ini minimal ya menjalankan sila-sila dalam Buddhis. Artinya berusaha untuk tidak membunuh, berusaha untuk tidak mencuri, ya, berusaha untuk setia, berusaha untuk tidak bohong, dan berusaha untuk tidak mabuk-mabukan. Nah, bermoral, ya, kalau bermoral, ya, ini kayaknya melihat ini bagi para mertua. Nah, ini pun sangat setuju apabila seorang pria ini dijadikan mantu, ya, karena dia sudah memiliki kebajikan, dia sudah bermoral kehidupannya, ya, dia taat, ya, taat dalam kehidupan beragama, dia taat dalam kehidupan bernegara, ya, tidak pernah membuat kejahatan-kejahatan yang melawan hukum negara, dan dia tidak melakukan kejahatan-kejahatan melawan hukum dhamma atau melanggar sila, ya, dia bermoral, ya, bermoral. Yang keempat adalah cerdas dan rajin, ya, rajin ini. Jadi seorang pria yang rajin dalam semua hal, ya, rajin mencari nafkah, rajin untuk mempedulikan dirinya sendiri, ya, rajin dan bersemangat di dalam memperhatikan keluarganya, ya, atau mungkin orang-orang yang terdekat, ya. Ketika dia punya kecerdasan, dia punya keterampilan yang baik, dia punya semangat, ini pasti, ya, banyak wanita-wanita yang mengidolakan dari pria tersebut. Nah, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah bisa memberi keturunan, ya. Itulah, ya. Jadi kadangkala tujuan daripada menikah atau tujuan orang berkeluarga itu kan memberi keturunan. Nah, memberikan keturunan ini salah satu, ya, syarat menjadi pria idaman. Tapi jangan sekali-kali, saudara, ya. Nah, untuk itu mari kita, ya, kita lihat nanti setelah yang satu ini.
Ibu, Bapak, saudara-saudara sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Tadi sudah disebutkan bahwa seorang pria ketika bisa memiliki, mampu memberi keturunan ini adalah merupakan idaman bagi setiap wanita. Tetapi dengan hal itu jangan kemudian dijadikan alasan bahwa apakah perlu diuji coba kepada Anda bahwa saya ini seorang laki-laki yang tulen, seorang laki-laki yang mampu memberikan keturunan, ya. Nah, kalau dengan cara yang demikian belum sah menjadi istrinya, nanti malah melanggar, ya, menjadi pria yang tidak bermoral, ya, seperti yang dikatakan di dalam sila yang ketiga itu, ya. Nah, ini biasanya menjadi kesepakatan dua orang, ya, antara pria dan wanita, di mana ketika seseorang tidak bisa memberikan keturunan, bukan kemudian langkah berikutnya adalah beristri lagi atau bersuami lagi atau kemudian bercerai, ya. Nah, kehidupannya orang tuanya dari Siddhartha Gautama atau Sang Buddha itu, ya, mereka tidak dikaruniai anak itu selama 40 tahun, ya, tapi mereka tidak bercerai. Mereka melakukan hal-hal yang bajik. Dia selalu berdoa, dia selalu berpuasa, mengharapkan agar memiliki keturunan yang baik. Nah, setelah penantian 40 tahun itulah baru kemudian lahirlah seorang bodhisattva. Ya. Jadi ini merupakan satu kesepakatan, ya. Kesepakatan dari seorang pria dan seorang wanita. Begitu juga di dalam Matugama Sutta, ya, sama seperti syaratnya seorang wanita yang menjadi idaman pria, di mana yang pertama dia harus cantik, dia harus kaya, dia harus cerdas dan rajin, kemudian dia harus bermoral, dan yang kelima tentunya dia harus bisa memberikan keturunan. Nah, dengan kelima hal yang sama antara pria dan wanita yang sudah disebutkan oleh Sang Buddha di dalam Purisa Sutta dan Matugama Sutta, maka hal-hal yang demikianlah yang perlu diusahakan agar orang atau mereka-mereka yang belum menikah, laki-laki yang belum menikah, ini bisa menjadi idaman bagi wanita yang belum menikah. Tentunya sebaliknya, wanita harus menjadi idaman, ya, bagi seorang laki-laki yang belum menikah, ya. Di dalam agama Buddha, pernikahan itu adalah satu pilihan, jadi tidak satu keharusan, ya, tidak satu keharusan, karena ada pilihan yang lain di dalam agama Buddha. Ketika tidak menikah, ketika tidak berumah tangga, ya, yang laki-laki bisa menjadi seorang biku, yang perempuan bisa menjadi seorang bikuni, ya, yang mereka dengan cara-cara hidup selibat, tidak berumah tangga. Tentunya mereka pun sama-sama menggapai kebahagiaan. Nah, itulah, ya, hal-hal yang pantas dilakukan oleh seorang pria dan hal-hal yang pantas dilakukan oleh seorang wanita agar dia menjadi pria idaman wanita dan wanita menjadi idaman para pria, ya.
Jadi 5 hal itulah yang menjadikan persahabatan, yang menjadi idaman di setiap laki-laki maupun di setiap perempuan atau wanita. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, demikianlah yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana menjadi pria dan wanita idaman di dalam agama Buddha. Untuk menutup perjumpaan pada kesempatan saat ini, saya tentunya memberikan pengharapan yang baik kepada ibu bapak semua. Bawatu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Buddha Nubawena Sada Soti Bawantute. Bawatu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Dhamma Nubawena Sada Soti Bawantute. Bawatu Sabha Manggalang Rakantu Sabha Dewata Sabha Sangha Nubawena Sada Soti Bawantute. Semoga dengan kekuatan para Buddha, kekuatan Dhamma, dan kekuatan Sangha, kita semua hidup dalam keberkahan, terbebas dari segala mara bahaya, ya. Kesejahteraan selalu ada pada ibu bapak sekalian. Sekian, Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sukihotu, Namo Buddhaya.